Baik, kita lanjutkan materinya yaitu tentang studi lapangan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang evaluasi sistem di pertemuan ke-13. Jadi kalau ada yang terlewat silakan cek dulu materi pada pertemuan dengan judul evaluasi sistem. Kita melanjutkan dari evaluasi sistem yaitu bagian atau outline dari studi lapangan. Baik, untuk studi lapangan itu selalu dilakukan di natural setting. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa natural setting itu jenisnya seperti apa dan bagaimana rules yang berlaku di dalamnya, ya ini lingkungan pengguna yang sebenarnya. Kemudian untuk konsep in the wild gitu ya. Jadi pengguna bebas menggunakan prototype di natural setting-nya dan penggunanya diamati oleh user researcher-nya. Kemudian bertujuan untuk memahami hal yang dilakukan pengguna terhadap produk dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Lalu untuk studi lapangan, tujuannya yang pertama biasanya untuk mengidentifikasi peluang dari suatu teknologi baru, yang berikutnya adalah menentukan desain requirement-nya, kemudian menentukan seberapa baik dampak dari suatu teknologi, yang terakhir adalah mengevaluasi penggunaan teknologi tersebut. Jadi sebenarnya konteks kita menggunakan studi lapangan lebih banyak sebenarnya untuk menggali informasi requirement yang paling banyak nih. Atau kalau untuk orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia industri, studi lapangan itu akan langsung digunakan bukan cuma sebagai requirement, tapi benar-benar ingin mengetahui bagaimana penggunaan teknologi itu setelah diluncurkan. Jadi kayak dapetin feedback dari usernya secara langsung. Mmm, Contoh yang biasanya dilakukan misalnya context aware field data collection, yaitu contoh di mana kamu bisa menggunakan sebuah tools tertentu yang nanti dia pop up, kemudian kamu ngisi. Nah, ini biasanya beberapa nih contoh yang muncul yang pernah saya alami misalnya gitu ya kalau saya lagi asik buka YouTube sudah sekian lama, nanti tiba-tiba dia bisa pop up sendiri untuk mendapatkan feedback dari kita. Misalnya kayak advertising yang paling sering muncul dan lain sebagainya gitu ya, bagaimana minat kita terhadap sistem tersebut. Atau kalau yang pakai Telkomsel di Indonesia, biasanya dia akan minta feedback setelah kita melakukan perpanjangan eh, apa pembelian data misalnya gitu ya. Kemudian in the well study-nya, jadi berdasarkan term yang dilakukan untuk in the wild study itu reflect the content of study. Jadi dia berdasarkan studinya yang dialami gitu kalau menurut Roger itu sendiri. Jadi ya termasuklah di dalamnya new technology yang kita kembangkan dan kita evaluasi secara natural setting. Lalu in the well study ini insists of developing a solution that fit in with existing practice and settingnya. Kemudian researcher itu often explore new technology possible that can change, kemudian even disrupt participant behavior. Jadi contohnya di sini misalnya ada Fit Garden yang ada di handphone gitu ya. Jadi yang pertama dia menggambarkan tidak ada bunga, tapi ada kupu-kupunya gitu ya. Terus yang B dia bilangnya gardennya work of variety, jadi ada bunganya. Kemudian yang display di dalam mobile phone itu adalah lebih banyak lagi bunga yang muncul di kita. Jadi itu disebut dengan Fit Garden. Jadi kayak kita mengkombinasikan sesuatu gitu ya sehingga bisa mengeksplor perasaan user menjadi senang misalnya gitu ya dalam teknologi yang kita gunakan. Kemudian di sini how many participants are need when carrying out and evaluation study. Sebenarnya tidak ada batasan tertentu gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini itu berdasarkan goals dari studinya. Jadi sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Naning waktu kita melakukan seminar. Kalau bagi kalau menurut industri itu sebenarnya jumlah itu tidak terlalu dipikirkan, tapi beda kalau misalnya kita sebagai akademisi. Kalau di akademisi itu menjadi perhatian yang sangat penting gitu ya, berapa jumlah partisipan untuk memberikan pernyataan tertentu benar atau tidak. Jadi kita tuh
apa ekspornya kayak apa, backgroundnya apa, itu menjadi perhatian yang sangat khusus di dalam akademisi gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang berapa jumlah partisipannya ya depend on the goals of study-nya gitu ya. Kita lihat dulu tujuannya dan consist encounter-nya. Kemudian ya termasuklah budget gitu ya. Kalau jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau misalnya budgetnya banyak, tapi kalau terlalu sedikit yang mungkin tidak bisa memberikan kepuasan tertentu kalau kita menyatakan benar atau tidak. Jadi usability testing itu biasanya many professional usability consult gitu ya, bahwa partisipannya setidaknya 5 sampai dengan 12 partisipan yang kita lakukan. Kalau untuk eksperimen itu ya kita berdasarkan dari tipe eksperimennya gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa banyak partisipan yang diperlukan di dalam eksperimen berdasarkan tipe eksperimennya. Jadi jumlahnya itu depend variable being examined and the kind of statistical test that will be used. Jadi ya lihat statistiknya gitu ya, sebarannya misalnya kita lihat batasan dari negara misalnya gitu ya, atau suatu tempat tertentu. Kemudian bisa juga kalau kita menggunakan field study, kita bisa lihat misalnya dari the number of participants in the field study itu will vary depending on what is of interest. Jadi berdasarkan apa yang dia sukai gitu ya. Misalnya dia bilangnya it may be a family at home, kemudian software team in engineering firm, kemudian children in the playground. Jadi kayak kita misalnya teknologi yang mau kita kita evaluasi adalah miliknya IGM, yang berarti audiensnya, partisipannya ya mahasiswa UGM, UIGM misalnya seperti itu ya. Jadi kalau di luar malah nggak dapat goals-nya. Contoh yang pernah dilakukan dan ini boleh dipelajari lebih jauh gitu ya untuk bacaan saja misalnya gitu ya, yaitu adalah evaluasi public service. Jadi kita mengevaluasi public service penggunaan e-government platform terhadap suatu penilaian tertentu. Kita mengukurnya menggunakan performance analysis method. Jadi pakai important performance analysis method. Jadi pakai IP gitu ya. Yang berikutnya adalah kita pakai electronic public service index-nya. Jadi ada indeksnya, kemudian ada metode analisis yang kita lakukan di dalamnya. Oke, sekian tentang studi lapangan. Mungkin untuk bagian studi lapangan ini jauh lebih pendek dibanding bab-bab sebelumnya, gitu ya. Kenapa? Karena seharusnya kita memang lebih banyak menggali. Jadi sejak di bagian kelas atau mata kuliah yang sifatnya adalah peminatan, mahasiswa dianjurkan untuk bisa melakukan studi mandiri dengan mencari paper-paper tertentu jauh lebih banyak gitu ya, untuk menjadi contoh kita apa saja jenis evaluasi terhadap sistem. Oke, sekian materinya. Terima kasih. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan tips dan tutorial coding seru lainnya. Yuk, langsung klik tombol lonceng notifikasi. Wonderful Code.